warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat kudrat dan iradatnya alhamdulillah saat ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Yang mudah-mudahan perkumpulan kita saat ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita A'ni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para umatnya, dan mudah-mudahan kita semua di sini diaku sebagai umatnya. Amin. Alhamdulillah pada acara saat ini ada beberapa acara yang akan dikedepankan. Mungkin yang pertama ada pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat yaitu acara inti, yang kelima doa, dan yang keenam tutup. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran. Mari kita membaca ayat suci Al-Quran ini dengan bersama-sama. Membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Untuk yang ketiga yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Gugus 2 Kecamatan Pancatengah, Bapak Dudung Wahid SPD MMPD. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Ilahi Rabbi bahwasanya pada siang ini kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang insya Allah nanti akan dijabarkan atau dipaparkan oleh CGP, yaitu oleh Ibu Happy Depiani SPDI. Salawat beserta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya dan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang saat ini menjadi peserta seminar dalam rangka diseminasi di wilayah Gugus 2 Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya, yang
saya hormati Bapak Ibu dari SDN Bayu Asih, juga Bapak Ibu guru dari SDN Sindang Reret, juga Ibu dan guru dari SDN Panca Tengah, yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam rangka menimba ilmu tentang apa itu budaya positif, yang insya Allah nanti kita akan menerima paparan dari pemateri sebagai guru penggerak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwasanya salah satu program dari pemerintah tentang peningkatan mutu pendidikan, diantaranya salah satunya yaitu melalui CGP, yaitu calon guru penggerak. Dari CGP ini kita kenal apa yang disebut dengan pendidikan guru penggerak, ya. Pendidikan guru penggerak itu adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Itu dari pengertian secara luasnya tentang pendidikan guru penggerak. Program ini meliputi diantaranya melalui program daring, lokakarya, terus konferensi, juga pendampingan kalau tidak salah selama 6 bulan, ya. 6 bulan bagi guru calon penggerak. Apa sih tujuannya program guru penggerak? Diantaranya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dan menjadi guru sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Seperti kita ketahui bahwasannya kita kenal dengan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro menyatakan diantaranya prinsipnya itu adalah ada yang kita kenal yang disebut dengan semboyan, ya. Ingarso Sungtulodo ing magia mangun karso dan tuturi handayani. Itu dari semboyan Ki Hajar Dewantoro. Prinsip, ya, prinsip fokusnya Ki Hajar Dewantoro itu diantaranya prinsip kemerdekaan, prinsip kebangsaan, prinsip kebudayaan, prinsip kodrat alam, dan prinsip kemanusiaan. Makanya sekarang dasar acuan dari kurikulum Merdeka itu mengacu diantaranya dari prinsip-prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini kita pada pertemuan ini nanti akan mendapatkan suatu pembelajaran materi dari guru pendidikan guru penggerak, atau kita kenal dari CGP, yang telah melaksanakan programnya. Diantaranya yaitu diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Insya Allah setelahnya kita nanti mendapatkan materi dari Ibu Evi Depiani, apa yang kita sebut dengan itu budaya positif, contohnya apa, bagaimana penerapannya, nanti insya Allah oleh Ibu Evi akan dipaparkan terhadap kita semua apa konsep dasar daripada budaya positif dan aplikasi dalam kehidupan kita sebagai guru di sekolahnya masing-masing. Kami yakin diseminasi ini yang kita sebut dengan perimbasan dari CGP yang ada lingkungan di Gugus 2 ini sangat akan bermanfaat sekali bagi kita sebagai guru pendidik di sekolah.
nanti yang kami harapkan setelahnya mengikuti pengimbasan tentang modul 1.4 ini, kita bisa melaksanakan sebagai pemimpin pembelajaran baik di kelas atau di sekolahnya masing-masing. Itu harapan dari kami, dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Epi Depiani yang bersedia untuk memberikan berbagi pengalaman selama dia menjadi CGP atau selama mengikuti pelatihan pendidikan guru penggerak, sampai sekarang sudah masuk kepada modul 1.4. Bab ini salah satu tugas beliau dalam rangka langkah-langkah untuk mencapai nanti ketuntasan sebagai guru penggerak. Bahwasannya diantaranya ada beberapa keuntungan dari guru penggerak, nanti kemungkinan akan dijabarkan sedikit oleh beliau ya. Yang paling utama yaitu pengalaman ilmu yang sampai saat ini tujuannya itu kembali kepada prinsip dasar Ki Hajar Dewantara. Jadi kita tidak memaksakan untuk mengajar terhadap anak, tetapi kita harus tahu karakter dan bakat minat anak disesuaikan dengan usia anak. Itu pada intinya pada pendidikan yang sekarang sedang berjalan, yaitu program kurikulum merdeka yang melalui dengan pendidikan pembelajaran oleh guru penggerak. Rupanya Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf kami sebagai bahasa pengantar khususnya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia selaku peserta seminar atau peserta pengibasan dari guru penggerak, juga kepada khususnya Ibu Epi Depiani yang sudah bersedia untuk berbagi ilmu dari pengalaman sebagai guru penggerak. Rupanya dari kami sekian yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya kita menuju ke acara inti, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya, yakni Ibu Epi Depiani SPDI. Supaya kita lebih semangat lagi, kita lebih fokus lagi, lebih semangat lagi, lebih bergairah lagi, coba kita tes dulu fokusnya dengan tepuk fokus, oke? Tepuk fokus. Melihat ya, mendengar, mengingat, fokus. Fokusnya sambil ngedipin mata biar kayak menuju kapiropenan. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, untuk selanjutnya kita sambut yang akan memaparkan materi, yaitu Ibu Epi Depiani SPDI. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari yang cerah ini kita masih diberikan umur yang panjang, juga kesehatan yang sangat luar biasa. Salawat dan salam selamanya dicurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Ketua Gugus 2 Kecamatan Panca Tengah, Ibu Kepala Sekolah Segugus 2 Kecamatan Panca Tengah, juga yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati juga saya banggakan. Terima kasih atas segala kesediaannya Bapak Ibu guru hebat untuk mengikuti diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif.
Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan ini kita akan membuat kesepakatan bersama. Yang pertama adalah kita manfaatkan waktu dan saling berbagi waktu. Yang kedua, buka hati dan pikiran untuk bersama-sama belajar. Yang ketiga, mengangkat tangan apabila ingin berbicara atau berpendapat. Dengan kesepakatan ini, apakah Bapak Ibu guru hebat sepakat dengan kesepakatan kita bersama ini? Ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau cukup? Cukup. Terima kasih. Tidak boleh merokok. Tidak boleh merokok? Atau boleh-boleh saja supaya tidak mengantuk. Untuk selanjutnya, agenda hari ini yang pertama adalah kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan juga restitusi. Yang ketiga akan membahas keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol sebagai guru. Dan yang keenam adalah restitusi segitiga. Itu yang kita akan bahas pada kesempatan ini. Sebelum pada materi, saya akan mencoba fokus ke Bapak Ibu guru hebat semua. Perhatikan gerakan dan ucapan saya. Bisa berdiri semua. Kita akan latih fokus kita walaupun sudah siang begini, apakah ada yang tersisa atau tidak. Apabila saya menggerakkan tangan seperti ini, bilangnya apa? E. Kalau saya gerakan ke depan, A. A. Kalau saya menggerakkan tangan seperti ini, berarti bilang titik. Bisa? Dan yang terakhir, apabila saya menggerakkan tangan begini, ya berarti bu. Coba semua, ingat semua? Lihat. Boom. Satu kali lagi. Melihat gerakan tangan saya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut Pak. Kita bahas yang pertama adalah tentang disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Tetapi untuk sebelumnya mohon maaf apabila Bapak dan Ibu kepala sekolah apabila ada keperluan lain atau mau ikut Bu. Ikut. Terima kasih. Kita belajar bersama. Di sini ada perubahan paradigma belajar kita. Di sini ikuti kegiatan seperti ini. Kita akan mengepalkan tangan kita di depan semua. Kepal tangan kita, kepal dengan kuat. Bayangkan di kepalan kita ada sesuatu yang sangat berharga. Di kepala kita itu ada sebuah mutiara. Terus yang satu lagi teman kita yang mengepal satu orang dan yang lain tidak mengepal, atau sama mengepal tapi memberikan rujukan kepada yang mengepal untuk membuka tangan kita. Coba lakukan. Tapi
Tapi di kepala kita yang di kepala itu ada sesuatu yang sangat berharga. Buka mual, suntik itu. Kan di tangan kita yang di kepala adalah sesuatu yang berharga. Terima kasih. Mungkin itu adalah paradigma kita tentang sesuatu yang ada pada diri kita. Terus Pak. Dari kegiatan yang tadi kita lakukan, apakah Anda atau Ben membuka kepala tangan? Coba, yang tadi kita lakukan, apakah yang mengepalkan tangan dengan ada sesuatu di kepala kita, ada yang berharga dibuka tidak? Tidak. Yang kedua, apakah Anda atau Ben menutup kepala tangan? Betul tidak menutup? Menutup. Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol terhadap kita? Apakah orang lain atau diri kita sendiri? Diri kita sendiri. Betul, Ibu Bapak semua. Ya. Dalam mengarungi kehidupan, kita mempunyai kontrol dalam hidup, tetapi yang paling mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Mau mungkin orang lain bisa mengontrol diri kita? Tidak mungkin. Karena yang mempunyai kendali terhadap diri kita adalah kita sendiri. Seperti yang telah kita praktekkan. Karena dalam diri kita, tadi kata Bapak Ketua Gugus yang dinamakan dengan prinsip Ki Hajar Dewantara, bahwa kita itu bertugas untuk menggali kodrat alam dan kodrat zaman dari anak kita, di mana anak kita itu mempunyai satu keistimewaan yang harus kita gali. Kalau di sekolah yang memegang kontrol kira-kira siapa? Siapa? Guru. Betul, guru. Memegang kontrol anak-anak adalah guru. Kata Ki Hajar Dewantara, anak mempunyai kemerdekaan, tetapi kemerdekaan itu harus tetap dikontrol oleh kita sebagai pemimpin pembelajaran. Lanjut Pak. Perubahan paradigma tentang teori kontrol atau ilusi kontrol yang pertama adalah dalam pembelajaran yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita sebagai guru di sekolah harus dapat mengontrol murid. Walaupun tadi kata Ki Hajar Dewantara bahwa murid itu mempunyai kemerdekaan, tapi untuk murid itu kemerdekaan harus ada kontrol. Jadi perubahan paradigma bahwa kan tadi kita kan yang mempunyai kontrol cuma diri kita sendiri, tapi berubah paradigma dalam pendidikan untuk anak dikontrol oleh siapa? Oleh guru. Gitu. Yang kedua adalah ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu tentang paradigma teori kontrol. Yang selanjutnya adalah perubahan paradigma belajar. Pada dasarnya, menurut Dr. William Glasser tentang teori kontrol, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk dapat berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi pada dasarnya dikala kita menjadi sebagai pengontrol itu didasarkan pada keinginan dari diri murid sendiri, keinginan untuk membuka diri untuk dikontrol oleh guru. Saat ini bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut.
Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi semua itu adalah tentang teori kontrol yang digaungkan oleh Dr. William Glasser mengenai kontrol teori. Lanjut. Di sini ada perubahan paradigma stimulus respon teori atau teori pilihan. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Di sini lihat kita tabel stimulus respon dengan teori kontrol. Jadi kita harus mempunyai posisi, nanti akan dibahas tentang posisi guru. Yang harus kita miliki adalah sesuai dengan teori kontrol, sebagai guru itu harus menjadi sebagai pengontrol. Kalau hanya menjadi stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Namun saurna teori kontrol mah realitas kebutuhan kita itu berbeda. Betul tidak? Sama atau tidak kebutuhan kita? Tidak, berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, semua orang memiliki gambaran berbeda. Betul tidak? Kadang memandang satu hal saja kita akan mempunyai pandangan atau gambaran yang berbeda-beda antara si A dan si B. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau menurut stimulus respon, bahwa kita mencoba orang itu agar berpandangan sama terhadap kita. Betul atau salah? Berarti kita itu dipandang baik ya, terus sama siapapun. Betul atau salah? Salah. Tapi yang betul adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita yang harus berusaha memahami pandangan orang lain. Ini hubungannya dengan kita menerapkan pendidikan di sekolah kepada anak. Jangan sampai kita menyamaratakan memandang anak seperti itu. Ibaratnya anak semua sama di hadapan kita itu mempunyai tingkat kecerdasan yang sama, padahal berbeda-beda. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Betul? Betul, orang lain tidak bisa mengontrol, hanya diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Betul? Betul, kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita mengontrol diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu modal berpikir menang atau kalah. Kalau menurut teori kontrol, model berpikir menang. Jadi kepada anak, ulah sahur di Sunda mah kumeong memang macoknya, tapi harus diberikan kita menang, walaupun bukan tujuan. Coba apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu tentang disiplin? Mentaati aturan, betul. Apalagi siapa lagi? Selanjutnya Pak. Disiplin positif. Yang kita bahas adalah disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, atau kata Ibu Dewi, mentaati. Betul, kepatuhan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Pasti kalau ada kata disiplin, ada sesuatu yang merasa tidak nyaman, karena disiplin biasanya diawali dengan
keterpaksaan. Betul sekali Bu Haji, disiplin biasanya diawali dengan keterpaksaan. Betul. Lanjut Pak. Menurut Ki Hajar Dewantara mengenai tadi merdeka, bahwa pembelajaran di sekolah kita harus memberikan kemerdekaan kepada anak. Apa itu merdeka? Menurut Ki Hajar Dewantara, yang dimaksud dengan merdeka dalam pembelajaran tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat untuk memerintah diri sendiri. Jadi anak itu diberikan kebebasan untuk memerintah diri sendiri, juga memerintah orang lain. Tapi tadi ingat bahwa dalam pendidikan, kemerdekaan harus ada kontrol dari seorang pemimpin pembelajaran. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, ini sejalan dengan pandangan Diana Gosen dalam bentuk restructuring school discipline. Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata disiplin atau murid mengikuti, itu sama artinya. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus memahami betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbentuk adalah motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Jadi betul sekali, disiplin itu akan tumbuh apabila motivasi intrinsik atau motivasi dari diri itu sudah tumbuh, maka di kedisiplinan itu akan merasa tidak awal dari keterpaksaan. Jadi di sekolah kita kepada anak-anak harus bisa menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi ulah hayo we kudu disaurang ya, tapi kudu kumaha atas kesadaran anak dalam melaksanakan sesuatu itu supaya anak merasa merdeka. Jadi bukan karena diperintah atau disuruh-suruh. Biasanya kalau kita menyuruh-nyuruh, anak kan suka sambil cemberut gitu ya. Tapi apabila motivasi intrinsiknya sudah terbangun pada diri anak, semua itu tidak akan terjadi. Tapi anak akan refleksnya melakukan apa yang harus mereka lakukan. Ibarat memungut sampah, di depan ada sampah, kalau terbangun motivasi intrinsiknya langsung dibersihkan atau langsung dipungut. Tapi kalau belum terbangun kan biasa harus diperintah oleh guru. Lanjut Pak. Di sini tadi berhubungan dengan tentang disiplin adalah nilai-nilai kebajikan. Yang dimaksud dengan nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu adalah nilai kebajikan. Apa saja yang dimaksud dengan nilai kebajikan? Yang pertama, kita berakal dari profil pelajar Pancasila. Nama apa saja profil pelajar Pancasila itu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Siapa yang mau menyanyikan profil pelajar Pancasila? 1, 2, 3. Profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, Dan bernalar kritis. Hebat. Itu termasuk kebajikan universal. Jadi kepada anak harus ditanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Next Pak. Nilai-nilai kebajikan universal yang lain selain tadi diambil dari profil pelajar Pancasila,
Yang kedua adalah IBO Primary Years Program, yang isinya adalah tentang sikap murid, antara lain toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu yang diambil dari program Primary Years Program. Yang ketiga adalah diambil dari 9 pilar karakter. Sebagai guru harus tahu kita apa yang dimaksud dengan 9 pilar karakter. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Pernah mendengar yang termasuk 9 pilar karakter. Yang pertama adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan bergotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi dan kedamaian, juga kesatuan. Yang selanjutnya yang diambil dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kalau petunjuk hidup, peduli, penawaran, bekerjasama, keberanian, keingintahuan, usaha, kelulusan, dan yang lainnya. Next part. Ada lagi yang diambil dari The Seven Essential Virtues, itu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ada lagi The Proyek Nilai-nilai Kebajikan. Sebenarnya di situ ada beberapa contoh-contoh nilai kebajikan. Kalau saya simpulkan, ini adalah pembelajaran atau yang diajarkan oleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Dari program apapun semua berakar dari uswatun hasanahnya Rasulullah SAW. Next part. Untuk pembelajaran yang kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, juga restitusi. Kita akan bahas tentang teori motivasi. Dalam motivasi perilaku manusia, ada yang disebut dengan motivasi eksternal dan juga ada yang dimaksud dengan teori motivasi internal. Ada yang datang dari luar dan ada yang datang dari dalam. Yang datang dari dalam biasanya menjadi orang akan mereka menginginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sedangkan kalau motivasi eksternal biasanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, juga mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kalau internal datang dari diri, keinginan diri, eksternal biasanya karena takut ada hukuman atau karena ingin mendapatkan imbalan. Itu yang dimaksud dengan teori motivasi. Di sekolah kita biasa ada yang disebut dengan hukuman. Bapak Ibu suka tidak memberlakukan hukuman kepada anak? Ya. Dan tidak munafik, kita pasti pernah melakukan yang dinamakan dengan hukuman dengan tujuan untuk mendisiplinkan anak. Betul tidak? Betul. Apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kadang kita melihat anak secara spontan, anak yang melakukan kesalahan pasti diberikan hukuman. Itu yang dinamakan dengan hukuman. Kenapa? Karena nanti ada yang disebut dengan hukuman, juga ada disebut konsekuensi. Kalau hukuman datangnya secara tiba-tiba tanpa ada perencanaan, sementara konsekuensi itu akan lahir daripada kesepakatan kelas. Zaman sekarang di kelas jangan membuat peraturan,
tapi kita ganti dengan namanya keyakinan. Karena antara peraturan dengan keyakinan kelas ada perbedaan. Kalau peraturan biasanya akan guru yang akan menentukan, betul tidak? Atau kebijakan dari sekolah, betul tidak? Mau tidak mau anak harus seperti itu, aturan di sekolah atau di kelas. Tapi kalau keyakinan kelas kita bentuk atas musyawarah dengan anak, dengan kesepakatan anak. Kita tanya dulu mau apa di kelas kita, seperti apa kelas kita, kan gitu. Itu namanya adalah keyakinan kelas. Kalau yang melanggar keyakinan kelas itu akan mendapatkan konsekuensi. Ketika kita membuat keyakinan kelas, kita juga buat konsekuensi apabila tidak mengikuti keyakinan kelas. Beda dengan peraturan. Jadi dari mulai sekarang saya kalau setelah mempelajari tentang hukuman dan konsekuensi, saya lebih setuju kita buat keyakinan kelas, jangan peraturan kelas. Biasanya peraturan kelas akan ditentukan oleh pemegang kebijakan di sekolah, kepala sekolah atau guru. Sedangkan keyakinan kelas dan konsekuensinya akan terlahir dari kesepakatan yang kita buat antara guru dan siswa di kelas. Lanjut Pak. Ada yang disebut dengan dihukum oleh penghargaan. Kok penghargaan tapi menjadi hukuman? Seperti apa? Kita akan pelajari bersama. Karena saya pikir ini biasa suka kita lakukan di sekolah. Yakin bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam artian meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang diminta atau membujuk, dorongan eksternal dan faktor ketergantungan. Anak yang ranking 1 mendapat hadiah, itu sebagai apa? Penghargaan atau hukuman? Kita anggap penghargaan, tapi sebetulnya itu adalah hukuman. Kenapa disebut hukuman? Karena akan banyak anak yang merasa tertekan. Kita melihat anak yang ranking 1 ke depan, kita harus merasakan anak yang ranking 2, ranking 3, ranking 4 rasanya gimana ketika anak yang nomor 1, ranking 1 mendapatkan hadiah. Itu yang dimaksud dengan penghargaan sebagai hukuman atau dihukum oleh penghargaan. Atau anak yang menjadi juara ikut kegiatan lomba atau itu sama bisa menjadikan sebuah hukuman apabila diberikan kepada anak tersebut dalam posisi diumumkan kan, tapi orang terbiasa kebanggaan, padahal itu akan menjadikan hukuman. Juga bisa menghukum anak tersebut yang mendapatkan hadiah bisa sombong, bisa menumbuhkan percaya diri yang berlebih. Itu akan nantinya berdampak negatif untuk kedepannya. Gimana atuh saumur teh upami urang memberikan penghargaan kepada anak yang berprestasi? Sebaiknya kalau menurut teori dihukum oleh penghargaan itu dipanggil secara face to face atau berdua gitu ya. Jadi anak teh dipanggil tidak di depan anak-anak yang lain supaya tidak menjadikan penghargaan itu sebagai hukuman. Itu yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan. Next Pak. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan seperti kata kemarin saya diperhatikan. Itu nilai kebajikannya adalah rasa empati atau besar sekali. Situasi pada saat menolong murid di kelas kita. Atau kata-kata sayang menghargai itu adalah kepedulian,
terima kasih untuk itu sebagai rasa tanggung jawab. Jadi kita harus memberikan penghargaan dengan kata-kata, tidak usah kalau menurut teori ini adalah kita itu jangan sampai dari penghargaan itu sebagai hukuman bagi anak itu sendiri atau bagi anak yang lain. Bapak, Ibu guru hebat, masih konsentrasi? Next Pak. Tujuan daripada disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Yang masih ingat motivasi ketiga adalah apa tadi? Motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah tujuan daripada disiplin. Harus mampu menumbuhkan motivasi intrinsik tadi. Next Pak. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ibaratnya kita membuatkan seperti ini. Catat 100 kali dalam buku. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket dua kali. Murid diminta untuk push up. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, tidak mengenakan sepatu seharian di kelas karena tidak mengenakan sepatu hitam. Disuruh untuk mengenakan tidak mengenakan sepatu seharian maksudnya. Karena tidak mengenakan sepatu hitam, konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Next Pak. Kita lihat tadi Bapak Ibu sudah menjawab. Yang pertama adalah hukuman, betul. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket, hukuman. Murid harus push up 15 kali adalah hukuman. Mengganti kertas tugas teman, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di kelas, di sekolah, hukuman. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK, konsekuensi. Biasanya tadi mah hukuman, berarti itu sebagai konsekuensi. Karena biasanya kalau masuk pelajaran itu akan dibuat dari kesepakatan, jadi ada konsekuensinya. Next Pak. Nah, apa itu konsekuensi? Dari tadi kita sebut hukuman konsekuensi. Kalau hukuman tadi datangnya secara tiba-tiba, tidak direncana. Sedangkan yang dimaksud dengan konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi kita dapat membedakan mana apa yang disebut hukuman, mana apa yang disebut dengan konsekuensi. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan, biasanya menyakitkan. Betul ya Bu? Ya. Baik itu secara verbal atau lisan maupun secara fisik. Biasa seperti itu yang dimaksud dengan hukuman. Sementara konsekuensi sesuatu harus terjadi. Anak sudah tahu apa konsekuensi dari perbuatan yang dilanggar. Yang kedua, kalau hukuman membuat anak itu sakit, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Biasanya kalau hukuman, apalagi hukuman berbentuk fisik akan berbekas lama. Ya. Sementara kalau konsekuensi ada bekas pada anak merasa bersalah seperti itu, tapi waktunya pendek atau sebentar.
Nanti juga dia kalau sudah ingat kesepakatan kan, oh itu kan kesepakatan kita bersama seperti itu. Jadi akan kembali pulih. Itu yang disebut dengan konsekuensi. Yang selanjutnya hukuman anak membenci kedisiplinan, membenci gitu ya kepada disiplin itu. Sementara konsekuensi akan menghargai kedisiplinan. Jadi kalau yang diberikan guru itu hukuman, anak akan merasa benci dengan aturan seperti itu. Kalau yang diberikannya adalah konsekuensi, anak akan lebih menghargai peraturan atau kesepakatan yang dibuat. Hukuman bersifat paksaan, sementara konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri itu akibat dari ada hukuman. Bapak Ibu mohon maaf, dari mulai sekarang atau setelah kita mempelajari ini, mohon jangan memberikan hukuman kepada anak karena akan mendorong anak menyakiti diri sendiri, merasa kecewa dengan dirinya seperti itu. Yang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, kalau hukuman, kalau konsekuensi, konsep dirinya yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, jadi nanti bohong upami kurang dihukum. Jadi anak akan mengeluarkan kata-kata atau melakukan kebohongan untuk menutupi kesalahan. Tetapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi aturan seperti itu. Merasa bersalah juga akan merasa kalau kita, apalagi kita mempermalukan dengan hukuman perdal atau kata-kata itu akan sangat membekas kepada anak, akan merasa dipermalukan seperti itu, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Next Pak. Sekarang apa itu yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu yang disebut dengan restitusi. Jadi proses menciptakan kondisi anak untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi sadar kesalahan itu yang dinamakan dengan restitusi. Next Pak. 9 ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ini apabila identitas sebagai guru ada yang kalau menggunakan hukuman berarti guru itu sudah mempunyai identitas sebagai guru yang gagal. Sedangkan kalau guru yang menerapkan konsekuensi dan restitusi ketika anak melakukan kesalahan tidak langsung menghukum tapi melakukan restitusi juga memperlakukan konsekuensi, maka ini terbilang atau mempunyai identitas sebagai guru yang sukses. Enggak, kita mau milih yang gagal sebagai guru atau yang sukses? Ya sukses lah. Jadi kita dari mulai sekarang harus menerapkan konsekuensi, juga melakukan restitusi dalam menghadapi permasalahan yang ditimbulkan oleh anak. Next Pak. Lanjut Pak. Pembelajaran yang ketiga adalah keyakinan kelas. Dari tadi kita dengar keyakinan kelas. Pertanyaan, mengapa kita harus memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara?
itu kemungkinan adalah untuk apa? Kita menggunakan helm. Betul. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan? Alasannya apa? Menjaga kesehatan. Lanjut Pak. Pasti itu. Itu adalah keyakinan. Mengapa tidak peraturan dan mengapa harus keyakinan? Next Pak. Kalau lihat daripada diagram, apa bedanya suruh haji teh antara peraturan dan keyakinan? Yang kita lihat dari diagram ini adalah peraturan kelas. Volumenya gimana? Besar atau kecil? Kecil. Keyakinan kelas agak besar. Terus lingkungan kelas besar. Budaya positif besar. Ini menunjukkan pengaruh daripada peraturan kelas akan lebih sedikit untuk pembentukan budaya positif. Tapi dengan keyakinan kelas akan lebih banyak mempengaruhi akan lingkungan positif juga budaya positif yang tercipta di kelas ataupun di sekolah. Jadi kita harus peraturan kelas biasanya dibentuk oleh pemangku kebijakan. Kalau di sekolah ada kepala sekolah, kalau di kelas ada guru. Biasanya top dari guru harus seperti ini. Itu yang dinamakan dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas tadi juga sudah dibahas atas dasar kesepakatan antara guru dan murid di kelas. Itu akan berpengaruh kepada lingkungan yang positif, juga akan terbentuk budaya positif. Jadi diawali dengan keyakinan kelas. Next Pak. Perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kita lihat peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Peraturan kelas seperti itu ya. Kata-katanya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau menurut keyakinan itu adalah sebagai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Anak akan lebih tertekan atau gimana kalau katanya dilarang? Nah, berarti itu kata-kata yang negatif, dilarang. Tapi kalau keyakinan kelas cukup menghormati orang lain. Akan teringat oleh anak menghormati orang lain. Ya seperti itulah Bu. Dalam kalimat pun itu akan banyak menggunakan kalimat-kalimat negatif kalau dalam peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas akan lebih mudah diingat. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu peraturan. Keyakinan kelas hanya bisa berkomitmen. Betul tidak? Komitmen dengan waktu. Anak akan lebih mudah mengingat dengan kata komitmen. Berarti waktu ya, dengan kedisiplinan waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Peraturan ya, biasa seperti itu. Dilarang berarti anak teh dilarang seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas cukup keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kalau keyakinan kelas cukup kesehatan berarti dilarang seperti itu. Narkoba dan lainnya yang mengganggu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Bersabar cukup. Itu ya dalam keyakinan kelas. Gunakan masker, yaitu kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan atau keamanan. Akan mudah teringat peraturan atau keyakinan? Keyakinan. Yakin. Kalau peraturan terlalu banyak bla-bla anak teh kabur hilangnya. Tapi kalau keyakinan satu tujuan daripada diadakannya peraturan. Cara membuat keyakinan. Mau tanya dulu, di kelas sudah punya keyakinan belum? Belum. Dari mulai sekarang, ayo kita buat keyakinan kelas dengan anak-anak. Dengan cara begini, yang pertama mempersilahkan murid untuk bercurah atau curhat.
Berarti kita bisa mulai bertanya. Curhat dong. Anak-anak curhat dong, bisa seperti itu. Ya. Atau kita, anak-anak kelas kita mau seperti apa sih? Kan anak-anak bukan, Bu, abi mah hoyong abi mah hoyong kieu, gitu kan ya. Terus mendengarkan curhatan mereka, sehingga kita tulis curhatan keinginan mereka ditulis oleh kita. Yang kedua, mencatat semua masukan murid di papan tulis atau kertas besar. Ya, kita bisa mencatat dari tadi. Kalau supaya mereka mengingat apa curhatan mereka ditulis di papan tulis atau di kertas. Gitu. Susunlah keyakinan kelas dengan mengganti kalimat negatif. Pasti anak-anak ibu di kelas dilarang berbicara kotor, seperti gitu ya. Kan dilarang itu termasuk kata kalimat negatif. Disusun, kurangnya atau ibu saya mau di kelas dilarang makan selama pembelajaran. Dilarang, itu tulis curhatan mereka. Nanti setelah tersusun curhatan-curhatan mereka, kita rubah kata-kata yang negatif seperti dilarang makan. Berarti kita bikin berarti harus apa? Disiplin. Ketika belajar dilarang makan, berarti disiplin harus. Dari dilarang makan disiplin. Ibu atau saya ingin ada di kelas jangan buang sampah sembarangan. Bakalan jangan buang sampah sembarangan. Bakalan dia buat teh sembarangan nawe dipijeun di mana gitu nya. Tapi kita bikin kesepakatan atau keyakinan kelas dengan kata apa? Kebersihan kelas. Seperti itu. Setelah disusun dan diganti kalimat negatif, kemudian kita tinjau kembali mana yang pas curahan mereka, yang pas untuk dijadikan keyakinan kelas. Setelah disusun atau ditinjau, beberapa peraturan disatukan apabila masih ini termasuk kedisiplinan. Ini kedisiplinan masukkan terlebih dahulu. Setelah dimasukkan terlebih dahulu keyakinan mana yang sama, semua warga kelas meninjau kembali atau menyetujui. Bahkan kita kepada anak-anak suruh menandatangani supaya mereka lebih menarik. Selanjutnya diletakkan atau ditempatkan di tempat yang mudah terlihat. Apabila sudah terbentuk, maka tempel dengan indah-indah di kelasnya, teking lawong di kelas seperti itu. Supaya menarik gairah belajar anak akan terbentuk apabila ruang kelas menarik. Pembelajaran keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Yang pertama ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Itu adalah kebutuhan. Yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Yang keempat adalah kesenangan atau fun. Dan kelima adalah penguasaan atau power. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Betul tidak? Kebutuhan hidup. Betul. Ingin dicintai, disayang? Betul. Ingin mendapatkan rasa diterima? Bahkan kesenangan? Tuh, halnya Pak liwah wae teh yang senang. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Dan penguasaan atau power. Kadang kita ingin mendapatkan penguasaan. Betul tidak? Diakui, tidak diakui, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Dari kalau kita lihat dari pernyataan, dia lapar dan orang tuanya tidak membawanya bekal makan siang. Kebutuhan apa? Tahan hidup. Untuk selanjutnya dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Berarti kebutuhan kasih sayang. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia. Kekuasaan. Kebutuhan dia merasa bosan dengan bekal makan yang dibawanya dari rumah karena selalu membawa bekal yang sama. Kebebasan. Dia melakukannya karena iseng atau yang menikmati
menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal, kesenangan. Itu adalah kebutuhan. Next, Pak. Yang kelima adalah tentang restitusi atau 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kita sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan kelima adalah manajer. Silahkan merenung. Kita dari posisi kontrol yang 5. Next, Pak. Kita sebagai apa? Kalau kita sering mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, berarti kita itu mempunyai posisi kontrol sebagai pembuat orang bersalah. Atau kata-kata seperti ini, kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti kita sebagai penghukum. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Dan yang paling parah, kamu selalu yang paling terakhir sebagai penghukum. Apakah tukang kita lakukan di sekolah atau di kelas? Berarti kita introspeksi diri, apakah kita itu sebagai penghukum atau sebagai manajer atau pemantau atau sebagai teman atau sebagai pembuat orang merasa bersalah. 5 posisi kontrol sebagai guru. Apabila kita akan dikatakan sebagai guru yang gagal apabila kita mempunyai posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah dengan kata-kata seperti ini. Kalau penghukum menghardik, kalau merasa bersalah menceramah. Dikatakan guru sukses apabila mempunyai posisi kontrol kepada murid sebagai teman, juga sebagai pemantau. Dan yang paling berhasil dan yang paling sukses, kita harus menjadi guru sebagai manajer. Berusaha untuk menjadi guru yang sukses. Jadilah teman, jadilah pemantau, bahkan kita harus menjadi seorang manajer. Sekarang adalah restitusi segitiga atau segitiga restitusi. Apa sih maksud dari segitiga restitusi? Gunanya untuk seorang guru apa? Itu pasti kan bertanya dalam diri kita. Segitiga restitusi ini adalah, tadi dikatakan bahwa restitusi itu adalah untuk memecahkan suatu permasalahan. Tadi di atas kan. Jadi segitiga restitusi ini adalah langkah dalam memperbaiki kesalahan anak. Yakin dari modul-modul yang lain 1.1, 1.2, 1.4 lah yang saya rasakan adalah untuk introspeksi sebagai ibu, yakin Bu. Dalam memecahkan permasalahan anak diterapkan dengan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini langkah-langkahnya ada 3, maka disebut segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Contohnya seperti anak ada permasalahan pada anak. Ibaratnya kita akan merestitusi anak yang melakukan perkelahian, ibarat seperti itu. Kita jangan sekonyong-konyong ini yang salah atau si A yang melakukan kesalahan dan si B jadi korban.
Kita tidak boleh seperti itu. Nanti kalau kita seperti itu, jatuhnya kepada posisi kontrol guru atau kita sebagai penghukum. Tapi dengan menggunakan segitiga restitusi ini, kita bisa, yang pertama adalah memanggil anak yang melakukan kesalahan, atau anak yang ibaratnya ada yang mengambil atau mencuri, itu kita panggil terlebih dahulu. Yang harus kita tanyakan adalah menstabilkan identitas. Gimana caranya? Seperti gini, dipanggil si anak itu. Ya. Kalau kita menyelesaikan permasalahan, ulah sampai kadang kita termasuk orang yang menghukum langsung ya. Caranya itu harus menggunakan segitiga restitusi. Dipanggil anak itu. Jangan langsung kamu tadi melakukan pencurian ya, seperti itu. Jangan seperti itu. Tapi kita harus menstabilkan identitas anak. Silahkan dulu. Ya, itu salah. Si ulang tangan tahu ya, si ramahnya. Ulah sampai anak melihat kita merasa udah takut duluan, seperti itu kan. Terus anak distabilkan dulu identitasnya. Dengan cara tahu tidak atau tahu tidak Ananda adik ibarat ibu panggil ke sini, itu kan anak akan terasa identitasnya untuk merasa bersalah kan, seperti itu, merasa diakui oleh guru dengan cara kita bertanya lemah lembut. Itu adalah menstabilkan identitas. Adek tahu tidak kenapa ibu mengambil adek di sini? Seperti itu kan pertanyaannya. Udah akan menjawab, si anak tersebut menjawab, apa ya bu? Kenapa ya bu? Seperti itu. Ibu manggil saya. Kan biasanya mengakui seperti itu. Terus kita harus validasi tindakan yang salah. Tadi dengan ibu adek melakukan bertengkar ya dengan Yana. Betul tidak ada tadi bertengkar dengan Yana. Seperti itu adalah validasi tindakan yang salah. Pasti si adek ini akan menjawab, iya bu, tadi saya bertengkar karena Yana mencubit saya, seperti itu. Itu namanya adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apabila anak sudah curhat karena tadi Yana mencubit saya sakit, seperti itu kan. Kita juga sebagai guru bisa menanyakan keyakinan. Apabila adik dan Yana bertengkar, mungkin ada tidak keyakinan kelas yang telah adik tidak tepati atau langgar. Pasti anak akan pernah membuat keyakinan di kelasnya, dilarang bertengkar gitu di kelasnya. Seperti itu. Pasti adik akan menjawab, ya bu, saya melanggar tentang keyakinan untuk saling mencintai atau menyayangi dengan sesama atau teman. Maka itu anak menjawab seperti itu. Itu yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Jadi dikala menyelesaikan permasalahan anak itu, anak tidak merasa dihukum atau dihakimi seperti itu. Tapi dengan langkah-langkah segitiga restitusi, anak akan langsung memberikan curhatannya. Kita pun akan mengingatkan anak tersebut akan kesalahannya, juga mengingatkan keyakinan yang telah disepakati. Itu yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi ya tadi langkahnya itu harus menstabilkan identitas, validasi kebutuhan atau validasi tentang kesalahan, terus menanyakan keyakinan. Boleh tidak kita langkahnya dibalik atau tidak berurutan seperti ini? Ya itu restitusi ketika kita mau menyelesaikan permasalahan anak langsung, apa sih keyakinan yang kamu langgar? Bakal budak teh ngejenok apa sih itu teh cenah ngobrolnya seperti gitu. Tapi di segitiga restitusi harus berurutan bu
Pak, ketika anak ada permasalahan pada anak, terapkan segitiga restitusi dengan langkah-langkah yang berurutan, yaitu menstabilkan identitas seperti tadi, betul tidak kamu melakukan melakukan apa gitu. Terus validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah seperti itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan karena sudah dibentuk. Harus seperti itu berurutan. Tidak boleh langsung menanyakan keyakinan, tidak boleh, tapi harus berurutan sesuai dengan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Next one. Dari pembelajaran hari ini, untuk pembelajaran hari ini, mohon maaf, masih konsentrasi? Fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Fokus nafas itu. Seloyo. Pembelajaran hari ini yaitu tentang implementasi budaya positif. Yang implementasi budaya positif itu melalui disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua yaitu tentang segitiga restitusi. Yang ketiga adalah tentang kesepakatan atau keyakinan kelas. Ini adalah implementasi dari budaya positif. Ada yang mau bertanya? Boleh, Bang. Ada Pak Yana mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya beda karena saya termasuk guru tidak umum ya, yang lain mungkin guru umumnya. Nah, untuk PJO kamu untuk membuat keyakinan kelas, apakah dibuat oleh guru umum atau masing-masing guru mata pelajaran juga membuat keyakinan kelas? Karena kalau untuk PJOK itu anak-anak kebanyakan masukin olahraga saja gitu, tidak ada buat teorinya atau gimana. Itu aja Bu, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Yana yang telah memberikan pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana kalau guru PJOK atau guru bidang yang sama dengan guru PAI, apakah perlu dibuatkan keyakinan kelas? Mungkin untuk guru PJOK atau guru bidang, mungkin saja harus malah setiap kita mau ke kelas, kan itu kelasnya biasanya PJOK di lapangan, buat keyakinan kelas pada anak-anak. Sebelum pembelajaran, mau apa waktu pembelajaran hari ini, walaupun di lapangan sama. Kesepakatan di kelas itu bukan berarti di kelas, tetapi kesepakatan ketika pembelajaran. Apabila ibaratnya gini, di lapangan untuk PJOK, Pak, keyakinan kelas hari ini adalah apabila mau ke belakang atau ke WC boleh tidak Pak? Atau seperti itu, anak mengajukan seperti itu. Kan itu bisa disepakati di kelas atau di lapangan. Di kelas belajar maksudnya Pak, bukan hanya kelas ruangan, tapi kelas belajar. Jadi kata Bapak bisa gini kepada anak-anak, pembelajaran hari ini dengan keyakinan kelas, anak-anak terus masih keyakinan kelas. Di antaranya ibarat apabila ada yang mau ke belakang, boleh dengan izin terlebih dahulu. Kan itu adalah kesepakatan kelas. Yang dimaksud ini Bu, kalau guru bidang kan meneruskan dari keyakinan kelas yang dibuat antara guru kelas dengan gitu, seperti berbicara terus, ngobrol terus kan gitu. Menentukan gitu. Apakah dibikin guru umum dulu, karena kebanyakan kalau sudah dibuatkan oleh guru umum seperti jangan ngobrol di kelas, jangan makan di kelas, itu sudah terkapar biasanya. Kalau Bapak merasa dengan anak-anak menyetujui atau sama mempunyai keyakinan kelas dengan guru kelas yang telah disepakati di kelas, boleh-boleh saja. Ikuti saja apa yang telah ada di kelas tersebut. Tapi kalau Bapak mau menambahkan untuk PJOK ketika di lapangan, kan biasa Pak
mindset kita atau pikiran kita bukannya ketika kita di kelas yang dinamakan dengan kelas, tapi keyakinan ketika belajar maksudnya. Apabila Bapak belajar di lapang, berarti bukan keyakinan lapang, sama keyakinan kelas, itu keyakinan kelas PJOK maksudnya. Tapi dikala keyakinan yang telah ada di kelas tersebut, terus Bapak masuk, rasa Bapak dan anak-anak masih menyetujui keyakinan kelas yang ada, relevan dengan kemauan anak-anak ketika kelas Bapak masuk, itu bisa berlaku. Mangga, silahkan. Seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu bisa ditambah atau bisa dikurang. Kalau sudah tidak relevan, boleh dikurangi, boleh. Atau yang belum ada, belum terbentuk keyakinan harus perlu ditambah, tambah. Jadi tidak paten kalau keyakinan kelas. Ya perbedaannya seperti itu. Kalau peraturan biasa tetap dibuat di awal semester. Tapi keyakinan kelas, ketika kita mau belajar pun bisa dibentuk pas waktu mau belajar. Ibarat tadi saya ada keyakinan belajar kita, memusatkan pikiran di ruang atau ketika belajar sekarang. Itu kan spontan. Tidak tertulis ya. Bisa tertulis untuk mengingatkan anak, bisa secara spontan atau pada kebutuhan waktu itu. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi atau cukup? Refleksi dari pembelajaran atau bukan pembelajarannya, sharing hari ini, mungkin hal-hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu semua tentang budaya positif. Ada yang mau memberikan refleksi tentang pembelajaran hari ini? Kita sharing hari ini kita dari siapa? Neng Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya rasakan dari sharing kita hari ini, kalau menurut saat ini, saya merasa besok itu akan seperti itu. Tapi kayak gini banget. Itu lumayan kita rasa tapi, yang bisa gitu supaya mungkin nggak salah-salah ningali murah kali ayeuna karena sok rada benten kita tino kamari asa salah kungkir. Tapi pakinten mudah-mudahan dengan menerapkan yang kita pelajari hari ini itu sedikit-sedikit itu bisa bisa membuahkan hasil lah. Itu pun jadi saya merasa sangat semangat. Terima kasih. Refleksi yang luar biasa dari Ibu Resti. Keinginan untuk merubah paradigma pembelajaran kita di kelas. Itu kan. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki pembelajaran-pembelajaran yang biasa dilakukan oleh kita di kelas ke yang lebih baik dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku sehingga kita dalam pembelajaran atau sebagai pemimpin pembelajaran menjadi pemimpin yang sukses dan berhasil. Terima kasih. Insya Allah, mudah-mudahan yang terakhir dari saya, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki segalanya sebagai pemimpin pembelajaran. Terutama saya mohon doa dari Bapak Ibu hebat semua, mudah-mudahan bisa melaksanakan tugas-tugas dari CGP, juga bisa merealisasikan dalam melaksanakan tugas saya sebagai pemimpin pembelajar di sekolah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Mungkin yang terakhir adalah satu kali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Evi sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 yang telah memaparkan materinya dengan begitu jelas, dengan begitu
menggebu-gebu ya. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat untuk dirinya khususnya dan untuk kita semua yang mendengarkan. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari dan kita mendapatkan identitas sebagai guru yang sukses. Amin. Rupanya acara dari awal sampai akhir telah selesai kita laksanakan. Supaya kegiatan ini menjadi lebih berkah, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya pamit undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.